teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan tentang Customer Relationship Management dan Supply Chain Management. Pada bagian pertama ini saya akan menjelaskan tentang Customer Relationship Management. Jadi, Customer Relationship Management atau yang biasa disingkat dengan CRM ini sebenarnya untuk mengetahui apa yang diinginkan oleh pihak konsumen, lalu kesukaannya seperti apa, dan hal ini semua bisa diketahui ketika adanya suatu pembelian. Jadi, apabila perusahaan ingin mengetahui yang namanya kesukaan dan apa yang diinginkan oleh si pihak customer, bisa melihat dari histori pembeliannya yang waktu lalu atau yang beberapa waktu yang lalu di toko tersebut. Tentunya ketika perusahaan bisa melihat apa yang dibutuhkan oleh konsumen, lalu keinginan konsumen seperti apa, barang apa yang lagi disukai, dan barang mana yang kurang diminati. Tentunya hal ini akan membuat perusahaan semakin memiliki hubungan dekat dengan konsumen. Nah, ketika ada konsumen yang baru, tentunya keinginan dari pihak perusahaan adalah mempertahankannya agar terus-menerus menjadi repeated untuk membeli suatu produk di perusahaan tersebut. Namun, hal tersebut tidak semudah yang bisa kita bayangkan ya teman-teman, karena untuk mempertahankan sebuah customer tentunya perlu strategi-strategi khusus agar bisa hal tersebut terjaga atau keberlangsungan customer ini tetap membeli produk yang kita miliki itu harus tetap di-maintain, terus tetap dipelihara hubungannya. Jangan sampai ketika kita miss sesuatu gitu ya, menganggap perusahaan kita sudah baik, produk yang kita miliki sudah paling oke dibandingin pesaing-pesaingnya, lalu kemudian kita lupa bahwa kita harus mempertahankan hubungan dengan pihak customer. Tentunya kalau kita semakin lupa, nah disinilah customer yang tadinya loyal mau bertahan dengan produk tersebut menjadi tidak loyal, lalu kemudian beralih membeli produk dari perusahaan lain. Jadi tentunya CRM ini harus sejalan dengan strategi perusahaan. Ketika strategi perusahaan itu ingin menjual produk baru, nah ketika mau menjual produk baru perlu dilihat dahulu apakah customer yang jadi sasaran kita untuk disodorkan atau ditawarkan barang produk baru tersebut diminati nggak produknya. Kalau tidak diminati, apa tetap kita harus memaksakan yang namanya produk itu tetap dijual di pihak konsumen? Tentunya tidak dong teman-teman. Di sini berarti diperlukan adanya survei apa yang diinginkan dan apa yang disukai oleh pihak customer. Seperti itu. Nah, di dalam figur 11.11 ini dijelaskan tentang proses suatu Customer Relationship Management. Jadi, dimulai dari arah panahnya seperti ini yang akan masuk ke dalam, di mana kita harus mengetahui terlebih dahulu sebelum melakukan CRM, yaitu melihat yang namanya customer acquisition, lalu support atau lebih kepada dukungan, dan nanti ketika ada penjualan atau penjualan suatu produk lalu kemudian akan dibeli oleh si customer akan seperti apa, lalu segmen yang akan membeli itu siapa, apakah barang yang kita jual ini nanti segmennya khusus untuk mahasiswa atau bisa dinikmati oleh semua orang. Nah, tentunya kita harus menentukan terlebih dahulu bagian yang pertama, yaitu target. Jadi di bagian target ini, kalau misalnya sudah ditentukan siapa yang mau jadi bagian yang kita sasari dari produk itu, tentunya nanti akan jadi customer yang memiliki potensial atau memiliki bisa mendatangkan profit kepada pihak perusahaan. Nah, tentunya kalau misalnya perusahaan tersebut ingin menjual boba, minuman boba ini emang lagi tren, semuanya menjual boba dimanapun. Lalu kemudian customer yang disasar ternyata adalah anak kecil yang berumur 5 tahun. Nah, apakah boba itu cocok untuk anak kecil berumur 5 tahun? Nah, tentunya hal inilah yang perlu dicek. Benar nggak sih
customer berumur 5 tahun atau anak kecil yang berumur 5 tahun ini mau membeli boba tersebut. Jadi kalau emang ini cocok, pasti dia akan melakukan loyal atau repeat customer lagi atau membeli produk itu berulang-ulang kali. Namun, kalau hal tersebut tidak cocok, berarti dengan kata lain bisa jadi ada timbul yang namanya low value repeat, atau dengan kata lain disinilah yang namanya kita akan dibeli produknya itu kemungkinan untuk dibeli ulang itu sangat kecil atau sangat minim. Dengan kata lain, ketika sudah seperti ini di dalam tahap low value repeat customer, berarti akan muncul yang namanya low customer churn atau churn. Jadi dengan kata lain kita akan kehilangan dari customer yang kita miliki saat ini. Nah, selanjutnya yang namanya customer touch point di dalam figur 11.2 ini ada macam-macam. Bisa lewat smartphone, bisa lewat web, halaman web, lalu komputer, media bakery, sales representative, lalu field service technician, lalu kemudian direct email, service center, dan call center. Nah, ini semua nanti akan dijelaskan satu persatu. Jadi, untuk menyentuh hati customer atau menyentuh apa yang diinginkan oleh customer, medianya atau sarananya seperti ini. Nah, kita masuk ya ke penjelasan ini satu persatu. Jadi, sebelum masuk ke dalam penjelasan ini persatu persatu, ada yang namanya istilahnya yaitu Operational Customer Relationship Management System. Di dalam Customer CRM atau Operational Customer Relationship Management System, ini fokusnya terhadap front office atau di bagian depan dari suatu proses bisnis. Tentunya di sini juga ada kaitannya hubungan langsung dengan pihak customer, baik dari penjualan, lalu kemudian pemasaran dan layanan. Nah, tentunya di dalam operasional CRM system ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada customer facing application dan yang kedua adalah customer touching application. Nah, kita akan bahas satu persatu. Jadi, customer facing application ini sebenarnya lebih kepada yang pertama terkait dengan penjualan organisasi, lalu layanan servisnya seperti apa, lalu kemudian interaksi dengan pihak customer seperti apa, apakah langsung atau tidak langsung. Nah, tentunya di sini ada aplikasinya. Aplikasinya ini yang dimaksud adalah ketika customer facing application, yaitu adanya customer service and support, lalu adanya SFA atau sales force automation, marketing, dan campaign management. Nah, kita akan bahas satu persatu. Jadi, pertama, untuk di bagian customer service and support, di sini lebih kepada untuk menangani adanya ketika suatu request, lalu ada komplain, terus ada pembelian produknya itu dikembalikan karena tidak sesuai dengan permintaan customer, lalu kebutuhan adanya sebuah informasi. Dan tentunya di sini semua hal ini yaitu mulai dari request, terus komplain, lalu pengembalian produk, dan meminta sebuah informasi, ini bisa melalui sarananya yaitu lewat website, telepon, fax, atau berhadapan langsung dengan pihak customer. Jadi misal kalau teman-teman cek di bagian suatu produk yaitu bernama produknya itu botol minum aqua. Nah, di sini tuh di bagian botolnya, di labelnya ada yang namanya call center, atau ketika kalian mau komplain, dia bisa dilayani lewat telepon. Jadi ada tagline untuk ketika mau menyapa Aqua, nanti kalian menghubungi Aqua menyapa, seperti itu. Selanjutnya, nah, tadi yang sudah saya katakan sebelumnya bahwa salah satu service itu bisa lewat call center. Jadi ketika kita menghubungi tadi contoh untuk Aqua menyapa gitu ya dengan nomor telepon tersebut, terus kita ingin komplain,
produknya kurang enak ya, rasa minuman mineralnya, atau kemasan yang kita terima itu tidak begitu baik atau sudah tidak layak bentuknya. Nah, ini bisa dihubungi lewat call center. Dan tentunya ketika nanti ada yang namanya komplain di sini, oleh pihak perusahaan harusnya semakin memperbaiki produk tersebut, sehingga call center ini juga mendukung adanya produk support seperti itu. Lalu yang selanjutnya ada yang istilahnya adalah namanya yaitu outbound telesales, di mana ini merupakan sebuah interaksi antara pihak customer dengan tim penjualan yang saling berkolaborasi untuk mendiskusikan produk dan layanan demi keamanan atau kepuasan dari pihak konsumen. Jadi disinilah antara customer dengan bagian tim penjualan ini saling berkolaborasi. Oh, produk yang mereka inginkan seperti ini, layanan yang ingin diminta seperti ini. Jadi mereka saling berdiskusi. Kalau misalnya kalian mau memesan suatu produk, ya itu contohnya di sini mau nyetak buku gitu ya, yang didesain sendiri. Tentunya ini merupakan salah satu bentuk dari outbound telesales, atau dengan kata lain adanya interaksi antara kalian dengan pihak si percetakan. Nah, tentunya kalau kalian sudah oke dengan produk tersebut, berarti kalian puas dengan cara kerja dari si sales team ini. Sementara itu untuk inbound teleservice ini lebih kepada yang namanya customer berkomunikasi langsung dengan pihak CIC, atau di sini lebih kepada di istilahnya yaitu CIC ini yaitu Customer Interaction Centers, di mana dia membutuhkan yang namanya adanya produk dan layanan sebelum membeli produk tersebut. Jadi sebelum dia membeli produk, dia butuh dulu informasinya. Apakah informasi dari produk ini oke, harganya oke, dan layanannya oke, barulah nanti dia akan melakukan transaksi. Tapi kalau dia tidak dapat informasi mengenai hal ini antara produk dan service, maka dia tidak akan melakukan transaksi. Nah, inilah yang disebut dengan inbound teleservice. Selanjutnya, ada juga di bagian Customer Interaction Center atau CIC, yaitu di sini adalah informasi terkait dengan helpdesk. Jadi helpdesk ini biasanya akan membantu pihak customer atau konsumen terkait dengan pertanyaan sesuatu, yaitu misal produk, service, dan tentunya ini berkaitan dengan komplain. Nah, kalau sudah ada komplain, nantinya akan di follow up, lalu dicek kualitasnya seperti apa, barangnya oke atau enggak, diterimanya seperti apa, dan ada pengembalian produk atau tidak. Seperti layaknya kalau misalnya ATM teman-teman tertelan di mesin ATM. Nah, kalian akan menghubungi helpdesk di sini tentunya untuk membantu kira-kira ATM yang sudah tertelan di mesin ATM ini bisa nggak ya diblokir, atau bisa nggak ya diproses lagi, seperti itu. Nah, inilah adalah bentuk dari helpdesk. Oke, yang bagian kedua dari bagian operasional Customer Relationship Management System adalah SFA atau Salesforce Automation. Di sini dia adalah suatu sistem yang secara langsung merekam semua transaksi dari proses penjualan. Tentunya SFA ini berguna untuk yaitu mengetrack atau melihat semua transaksi yang terjadi antara pihak perusahaan dengan pihak customer. Lalu setiap komunikasi ini nanti penting untuk dilakukan oleh pihak manajer, apakah mau di follow up atau tidak pesanan mereka, atau misalnya ada komplain, seperti apa harus ditanganinya, atau dalam hal ini kalau kaitannya dengan di sini karena Salesforce berarti kaitannya dengan penjualan, ketika ada pesanan apakah langsung di follow up atau didiamkan saja. Nah, ini adalah bentuk dari Salesforce Automation. Lalu Salesforce Automation ini ternyata bisa juga digunakan untuk mengelis atau merinci siapa saja sih customer yang potensial untuk dipertahankan ataupun tidak.
dan bisa juga digunakan untuk meramalkan adanya penjualan di masa mendatang. Jadi sebagai contoh, misal di sini yaitu Salesforce Automation, adanya layanan tawaran internet, paket internet oleh suatu layanan, terus kemudian semua percakapan ini direkam dan hingga akhirnya nanti ketika penjualannya berhasil untuk layanan internet tersebut, nah pihak dari kantor ini atau pihak perusahaan akan datang ke pihak customer, kira-kira mau nggak jadi beli produk ini? Kalau iya, akan diproses lebih lanjut seperti apa. Dan tentunya ketika ini semua harus berkaitan dengan manajemennya. Jadi kalau manajemennya semakin aktif, semakin baik, semakin bisa bekerja sama dengan pihak customer, tentunya dia akan bisa melihat, oh ini toh yang customer yang akan mau membeli produk tersebut. Jadi misal kalau produknya itu layanan internet, terus ditawarkan kepada orang yang tidak membutuhkan internet, ya tidak akan laku produk tersebut seperti itu. Nah, selanjutnya adalah marketing. Karena tadi kaitannya dengan CRM, pasti ada kaitannya dengan marketing. Kenapa sih kaitannya dengan marketing? Karena mereka akan mengetahui data-data dan dari mulai kebiasaan apa sih yang dibeli oleh pihak customer, lalu kemudian pembelian apa yang biasanya dibeli, produk apa, seperti itu. Nah, ini ada berbagai macam cara untuk melihat habit dari pihak si pembeli, yaitu pertama dengan cara cross-selling. Jadi, antara produk yang sudah dibeli oleh pihak customer akan dicek atau dilihat kesesuaiannya dengan pembelian yang sebelumnya. Apakah benar produk yang dibeli ini sudah sesuai dengan yang dijual sebelumnya atau tidak. Lalu kemudian upselling ini lebih kepada yaitu adanya peluang antara pihak produk dan service untuk memberi informasi kira-kira ini loh produk yang lagi dijual, harganya berapa, terus layanannya bagaimana. Nah, ini adalah bentuk dari upselling. Jadi dia menawarkan peluang untuk berkaitan dengan pembelian suatu produk seperti itu. Sedangkan bundling ini lebih kepada dia menjualnya itu harganya lebih murah karena dijualnya dalam bentuk grup per grup atau produk itu dijadikan satu agar harganya lebih rendah dibandingkan dijual satu persatu. Seperti kayak produk-produk kalau bundling itu beberapa produk dari yang ada di supermarket itu sengaja di-set jadi satu biar lebih laku hasil penjualannya dan penjualan dari produk tersebut, dan bisa juga di sini menarik minat dari konsumen karena ini adalah marketing yang baik untuk menarik mereka mau membeli. Kalau misalnya beli satu gratis satu, biasanya beli sampo ini cuma dapatnya satu buah sampo harga 50.000, terus kemudian dibonuskan lagi dengan misal yaitu dengan sesama jenis dari yang produk dikeluarkan oleh sampo tersebut, misal sampo ukurannya kecil, tadi 50.000 itu untuk produk sampo yang besar. Nah, tentunya customer akan tertarik, ya ternyata beli produk harga sekian dapat bonusannya seperti ini. Nah, ini adalah bentuk dari bundling. Lalu selanjutnya ada yang disebut dengan istilah campaign management. Campaign management ini lebih kepada penyampaian pesan yang baik, yang tepat sesuai dengan orang yang tepat. Jadi jangan sampai orang itu mendapatkan informasi yang salah dari perusahaannya. Dengan kata lain, nah inilah perlu yang namanya meluruskan informasi-informasi sesuai dengan kebutuhan orang tersebut. Lalu yang kedua dari bagian operasional customer relationship management adalah customer touching application. Jadi ini bentuknya macam-macam, bisa lewat email, bisa point of sale terminal, dan tentunya ini semua digunakan untuk mengelola adanya hubungan dengan pihak customer. Yang pertama yaitu di sini adalah search dan comparison capability. Jadi ketika kita kesulitan untuk mencari customer sesuai dengan yang diinginkan, nah bagian search dan comparison capability ini sangat membantu untuk mengetahui kira-kira customer lagi butuh apa sih. Nah, ini ada di bagian biasanya di website seperti
seperti itu untuk mencari informasi terkait dengan produk dan service yang diinginkan oleh pihak customer. Yang kedua yaitu adalah technical dan other information service. Jadi di sini perusahaan menawarkan adanya personalized experience di mana pengalaman personal ini semakin mengindus atau mendorong customer untuk melakukan pembelian atau lebih ke loyal lagi. Jadi kalau kita sering rajin memberikan informasi, ini loh produk yang lagi ada promonya seperti ini. Nah, inilah yang mendorong orang untuk tertarik membeli produk itu kembali. Selanjutnya untuk custom, jelas kalau custom di sini disesuaikan dengan keinginan konsumennya. Lalu ada istilah yang namanya personalized web page. Jadi untuk web page tertentu ini biasanya tampilannya personal. Guna untuk apa? Yaitu merinci apa sih yang akan kamu beli lagi, baik lewat problem maupun request. Jadi seperti contoh kalau misalnya kalian sering belanja online gitu ya, kayak saya pernah belanja di Tokopedia. Ketika kita sudah terbiasa membeli suatu produk untuk tertentu, nanti biasanya produk ini atau tampilan dari Tokopedia teman-teman itu sering direkomendasikan untuk membeli produk ini kembali. Terus kemudian misalnya kalau untuk membayar listrik gitu ya, udah mendekati tanggal sekian, berarti pembayaran listrik itu akan diingatkan lagi oleh pihak Tokopedia. Seperti itulah dari bentuk yang namanya personalized web page. Terus selanjutnya ada FAQs atau lebih disebut dengan namanya frequently asked question. Nah, ini adalah cara yang simple untuk menjawab setiap pertanyaan dari customer yang selalu berulang-ulang. Tentunya gunanya apa? Jadi ketika customer selalu bertanya tentang hal ini lagi gitu ya, selalu bertanya lagi untuk informasi yang sama, pihak perusahaan juga mungkin tidak cukup waktu untuk membalas semua pesan-pesannya atau pertanyaan tersebut. Jadi dengan kata lain, disediakanlah yang namanya frequently asked question ini di dalam suatu tampilan website. Nah, selanjutnya ada juga yang istilahnya yaitu email dan automated response. Jadi di sini ketika ada suatu pesan, biasanya secara tidak langsung, biasanya yang menjawab adalah sistem. Gunanya untuk apa sih? Gunanya di sini untuk misal kalau hanya untuk menanyakan press list gitu ya, nanti informasi press list ini langsung dikirimkan langsung oleh sistem, jadi pihak karyawan tidak langsung mencari lagi atau membuang-buang waktunya untuk mencari price list seperti itu. Nah, tentunya di sini akan lebih murah, tidak mahal, lebih cepat juga menjawab pihak customer keinginannya apa. Nah, inilah yang disebut atau layanan email atau automated response. Terus selanjutnya automated response ini bisa saja tidak hanya dalam bentuk email ya teman-teman. Jadi ketika teman-teman mengirim pesan sesuatu gitu ya ke dalam tampilan WhatsApp, nah biasanya ketika mau membutuhkan informasi A gitu ya, silahkan kirimkan kode 1, nanti informasi tersebut muncul. Nah, inilah bentuk juga yang akan memudahkan pihak perusahaan untuk memberikan informasi kepada pihak customer. Selanjutnya yang selanjutnya adalah loyalty program. Loyalty program ini lebih kepada untuk menentukan customer mana sih yang sering membeli secara ulang untuk produk-produk tertentu, dan tentunya di sini dia bisa juga ditawarin custom. Kira-kira mau nggak produk yang kalian beli ini bisa di custom dengan barang yang lebih baik lagi kualitasnya. Dan tentunya kalau oke, terus kemudian kita sering menawarkan produk lalu memberikan perhatian, misal di hari-hari tertentu, di hari ulang tahunnya customer itu diberikan diskon khusus. Nah, inilah akan yang menimbulkan adanya repeat purchase atau pembelian secara berlanjut atau berulang. Oke, selanjutnya yaitu di sini adanya hubungan antara pihak operasional CRM dengan analytical CRM.
Jadi karena tadi operasional CRM itu dibagi menjadi dua, ada customer facing dan yang satunya lagi adalah yaitu customer touching application. Untuk customer facing application ini bisa lewat sales, marketing, customer service, and support. Lalu ada campaign management, dan sedangkan customer touching application bisa macam-macam, bisa lewat search compression, custom, lalu technical, personalized, terus frequently asked question, lalu kemudian ada email dan loyalty program. Nah, ketika hal ini diberikan informasinya kepada pihak perusahaan, dia akan mendapatkan yang namanya master data dari customer. Jadi misal customer A itu biasanya sering komplain kalau dengan packagingnya. Kenapa sih kok komplain? Kalau komplain ini berarti berkaitan dengan yang namanya yaitu customer service dan support. Jadi ketika ada suatu komplain dari pihak customer service dan support, yang komplain ini kepada customer service dan support, tentunya di sini akan siapa yang memberikan informasinya? Bisa lewat frequently asked question atau bisa lewat dari email. Kalau tentunya ketika ini antara customer facing application dengan customer touching application saling bekerja sama atau memberikan informasi, tentunya untuk pengambilan keputusan dari pihak perusahaan terkait dengan hubungan customer ini akan lebih tepat karena dia tahu oh adanya komplain toh terkait dengan packaging, terus sudah dijawab lewat frequently asked question, sudah dijawab lewat email, tapi pelanggannya kok masih sering komplain ya, ada apa? Apakah benar-benar packingnya ini salah di waktu-waktu tertentu atau bagaimana? Bisa jadi mesin yang untuk membuat produk tersebut sudah tidak baik, jadi perlu di follow up kembali. Oke, sekian penjelasan saya terkait dengan Customer Relationship Management. Selanjutnya nanti ada kaitannya dengan yaitu Supply Chain Management. Nah, di bagian Supply Chain Management ini nantinya kita akan lebih membahas kira-kira bagaimana sih hubungannya dengan pihak supplier, lalu setelah dari pihak supplier ada juga kaitannya dengan ED atau Electronic Data Interchange, itu seperti apa. Untuk tahu video selanjutnya, jangan lupa untuk di subscribe. Jika ada pertanyaan silahkan komen di bawah ini ya teman-teman. Terima kasih.